Pendekatan penelitian kualitatif. Dalam dunia ilmu sosial, tidak semua fenomena dapat dijelaskan melalui angka atau statistik. Banyak aspek kehidupan manusia yang lebih kaya dan mendalam bila dipahami melalui makna, simbol, nilai, dan pengalaman subjektif. Disinilah muncul pendekatan penelitian kualitatif, sebuah pendekatan yang berusaha memahami fenomena sosial dari sudut pandang pelaku atau subjek penelitian itu sendiri, bukan semata-mata dari pengukuran objektif. Penelitian kualitatif berangkat dari kesadaran bahwa realitas sosial bersifat kompleks, dinamis, dan penuh makna, sehingga tidak dapat direduksi menjadi sekadar variabel-variabel numerik, sebagaimana dilakukan dalam pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif berkembang dari tradisi fenomenologi, interaksionisme simbolik, hermeneutika, dan konstruktivisme sosial. Paradigma-paradigma ini menekankan bahwa realitas dibentuk melalui interaksi sosial, bahasa, dan penafsiran. Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif adalah suatu proses penyelidikan yang berupaya memahami fenomena sosial dalam konteks alaminya, dengan menafsirkan makna yang diberikan oleh orang-orang terhadap pengalaman mereka. Dengan kata lain, penelitian kualitatif tidak berfokus pada angka atau frekuensi, melainkan pada arti dan makna yang melekat pada perilaku sosial. Menurut Creswell, penelitian kualitatif merupakan pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap oleh individu atau kelompok sebagai masalah sosial atau kemanusiaan. Peneliti kualitatif, kata Creswell, mengembangkan gambaran yang kompleks dan menyeluruh tentang suatu fenomena, menganalisis kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, serta melakukan penelitian di situasi alami. Oleh karena itu, penelitian kualitatif menuntut keterlibatan langsung peneliti di lapangan agar dapat memahami konteks kehidupan sosial secara mendalam. Sedangkan Bogdan dan Biklen menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan lebih menekankan pada proses daripada hasil. Data dikumpulkan dalam bentuk kata-kata, narasi, catatan lapangan, wawancara, dokumen, foto, atau video. Dari data tersebut, peneliti kemudian melakukan analisis untuk menemukan pola, tema, dan makna yang muncul dari interaksi sosial. Penelitian kualitatif berlandaskan pada paradigma konstruktivisme sosial, yang meyakini bahwa realitas sosial tidak tunggal dan objektif, melainkan dibentuk melalui interpretasi manusia. Menurut Berger dan Luckman dalam karyanya The Social Construction of Reality, realitas sosial adalah hasil konstruksi manusia melalui interaksi dan komunikasi. Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak mencari kebenaran tunggal, melainkan berupaya memahami berbagai versi kebenaran yang hidup di tengah masyarakat. Dalam pendekatan kualitatif, hubungan antara peneliti dan subjek penelitian bersifat interaktif, dinamis, dan saling memengaruhi. Peneliti bukanlah pengamat pasif yang berdiri di luar fenomena, melainkan bagian dari proses sosial yang sedang dipelajari. Oleh karena itu, keterlibatan dan empati peneliti sangat penting agar dapat memahami dunia sosial dari perspektif orang dalam. Emic perspektif, bukan sekadar dari pandangan luar, etik perspektif. Landasan filosofis pendekatan kualitatif secara ontologis. Pendekatan kualitatif berpandangan bahwa realitas bersifat jamak, dinamis, dan kontekstual. Tidak ada satu kebenaran tunggal yang berlaku universal, karena setiap individu atau kelompok memiliki pengalaman dan persepsi yang berbeda. Secara epistemologis, pendekatan ini menekankan bahwa pengetahuan diperoleh melalui interaksi antara peneliti dan subjek penelitian, bukan melalui jarak yang kaku seperti dalam pendekatan kuantitatif. Sedangkan secara aksiologis,
Pendekatan ini mengakui bahwa nilai-nilai peneliti dapat memengaruhi proses penelitian. Namun hal itu bukanlah kelemahan, melainkan bagian dari kekayaan interpretatif penelitian kualitatif. Seperti dijelaskan oleh Lincoln dan Guba, paradigma kualitatif bersandar pada asumsi bahwa realitas bersifat konstruktif, artinya dibangun melalui interaksi sosial dan pengalaman manusia. Oleh karena itu, penelitian kualitatif tidak mencari hubungan sebab akibat yang pasti, melainkan berusaha memahami makna di balik tindakan manusia dalam konteks tertentu. Tujuan dan orientasi penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dan menyeluruh. Ia tidak bermaksud menguji hipotesis atau mengukur variabel, melainkan berusaha menyingkap bagaimana manusia memaknai pengalaman, bagaimana mereka berinteraksi, serta bagaimana struktur sosial membentuk perilaku mereka. Menurut Patton, penelitian kualitatif adalah upaya sistematis untuk memahami dunia dari sudut pandang orang yang hidup di dalamnya. Dengan demikian, tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk menggambarkan realitas sosial secara utuh, holistik, menemukan pola interaksi dan makna, serta mengembangkan teori baru, grounded theory, berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan. Teori dalam pendekatan kualitatif tidak digunakan sebagai titik awal yang kaku, melainkan sebagai panduan umum untuk memahami konteks. Logika berpikir penelitian kualitatif bersifat induktif, yaitu bergerak dari fakta atau data empiris menuju pada pembentukan konsep dan teori. Sebaliknya, penelitian kuantitatif menggunakan logika deduktif, berangkat dari teori menuju pengujian empiris. Dalam kualitatif, teori tidak diuji tetapi dibangun dari data melalui proses yang reflektif dan interpretatif. Ciri-ciri penelitian kualitatif. Menurut Creswell, Moleong, dan Samsiah Badruddin, bahwa penelitian kualitatif memiliki sejumlah ciri khas yang membedakannya dari pendekatan kuantitatif. Pertama, penelitian dilakukan dalam konteks alami, natural setting. Peneliti kualitatif mempelajari fenomena sebagaimana adanya, tanpa manipulasi variabel. Mereka terjun langsung ke lapangan, berinteraksi dengan partisipan, dan mengamati situasi kehidupan nyata. Kedua, peneliti merupakan instrumen utama penelitian. Dalam pendekatan kualitatif, tidak ada alat ukur atau kuesioner yang kaku seperti dalam penelitian kuantitatif. Peneliti sendiri menjadi alat utama untuk mengumpulkan, menafsirkan, dan memaknai data. Kemampuan peneliti dalam mengamati, mendengarkan, bertanya, dan berempati menjadi kunci keberhasilan penelitian. Ketiga, data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata, kalimat, dan narasi, bukan angka. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, catatan lapangan, dokumen, foto, atau rekaman video. Keempat, analisis data dilakukan secara induktif, yakni dari data menuju teori. Peneliti tidak berusaha memaksakan teori yang sudah ada, melainkan membiarkan makna muncul secara alami dari data. Kelima, fokus penelitian bersifat fleksibel dan berkembang selama proses penelitian berlangsung. Dalam kualitatif, desain penelitian bersifat terbuka dan adaptif terhadap dinamika lapangan. Jika peneliti menemukan fenomena baru yang menarik, fokus penelitian dapat disesuaikan. Keenam, tujuan penelitian adalah untuk memahami makna, meaning, bukan mengukur hubungan antar variabel. Peneliti berusaha menemukan bagaimana subjek menafsirkan pengalaman hidupnya dan bagaimana makna itu terbentuk dalam konteks sosial budaya mereka. Ketujuh, hasil penelitian kualitatif bersifat kontekstual dan tidak untuk digeneralisasi secara statistik. Namun, hasil penelitian ini memiliki kekuatan dalam transferability,
yakni sejauh mana temuan dapat diterapkan pada konteks lain yang memiliki kesamaan karakteristik. Kedelapan, peneliti kualitatif menekankan keutuhan fenomena. Holistik. Mereka tidak memisahkan aspek sosial ke dalam variabel-variabel terpisah, tetapi melihatnya sebagai suatu sistem yang saling berhubungan. Kesembilan, kepercayaan hasil penelitian ditentukan oleh kredibilitas, dependabilitas, konfirmabilitas, dan transferabilitas, bukan oleh validitas dan reliabilitas seperti dalam penelitian kuantitatif. Kesepuluh, peneliti membangun hubungan empatik dengan informan. Dalam proses penelitian, hubungan kepercayaan dan kedekatan emosional diperlukan agar informan merasa nyaman untuk berbagi pengalaman. Jenis dan contoh penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki berbagai jenis atau tradisi, antara lain fenomenologi, etnografi, studi kasus, grounded theory, dan naratif. Dalam penelitian fenomenologi, peneliti berupaya memahami pengalaman hidup individu dan makna yang mereka berikan terhadap pengalaman tersebut. Misalnya, penelitian tentang pengalaman emosional guru perempuan dalam menghadapi tekanan kerja selama pandemi COVID-19. Peneliti mewawancarai guru-guru secara mendalam untuk memahami perasaan, harapan, dan strategi mereka dalam menghadapi tekanan tersebut. Dalam penelitian etnografi, peneliti hidup di tengah-tengah suatu komunitas untuk memahami kebudayaan mereka. Contohnya, penelitian tentang kearifan lokal masyarakat Bugis dalam menjaga ekosistem laut. Peneliti tinggal di desa nelayan selama beberapa bulan, melakukan observasi partisipatif, dan mendokumentasikan praktik sosial yang berkaitan dengan konservasi laut. Penelitian studi kasus fokus pada satu kasus tertentu secara mendalam, misalnya peran pesantren Asadiyah dalam membentuk karakter santri di Wajo. Peneliti menggali data melalui wawancara, dokumen, dan observasi di lingkungan pesantren untuk memahami nilai-nilai pendidikan dan budaya yang membentuk karakter santri. Grounded theory bertujuan mengembangkan teori baru berdasarkan data yang dikumpulkan di lapangan. Misalnya, penelitian tentang pola interaksi sosial di Bank Sampah Digital di Jakarta. Dari hasil wawancara dan observasi, peneliti menemukan konsep baru tentang ekonomi partisipatif yang menjelaskan keterlibatan warga dalam aktivitas lingkungan berbasis teknologi. Penelitian naratif berfokus pada kisah hidup individu. Misalnya, penelitian tentang pengalaman hidup pekerja migran perempuan Indonesia di Arab Saudi. Peneliti merekonstruksi perjalanan hidup subjek untuk memahami perjuangan, tantangan, dan nilai-nilai yang mereka pegang. Langkah-langkah dalam penelitian kualitatif. Proses penelitian kualitatif bersifat siklus dan fleksibel. Menurut Miles, Huberman, dan Saldana, penelitian kualitatif meliputi 3 tahapan utama: pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Pertama, pada tahap pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Data biasanya dikumpulkan sampai mencapai saturasi, yakni ketika informasi baru tidak lagi ditemukan. Kedua, tahap reduksi data dilakukan dengan cara memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Data diorganisasi ke dalam kategori atau tema-tema yang mencerminkan pola dan makna tertentu. Ketiga, tahap penarikan kesimpulan dilakukan dengan menafsirkan makna dari data yang telah dikategorikan. Peneliti membangun pemahaman teoretis berdasarkan temuan lapangan dan mengaitkannya dengan konteks sosial yang lebih luas. Sebagai contoh konkret, penelitian tentang makna sosial fenomena child free di kalangan milenial Indonesia menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi.
peneliti melakukan wawancara mendalam dengan individu yang memilih tidak memiliki anak, menganalisis narasi mereka, dan menemukan bahwa keputusan child-free bukan semata-mata karena ekonomi, tetapi juga refleksi terhadap nilai kebebasan, otonomi tubuh, dan redefinisi peran gender. Kualitas dan keabsahan data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data tidak diukur dengan validitas dan reliabilitas, tetapi dengan 4 kriteria yang dikemukakan oleh Lincoln dan Guba, yaitu kredibilitas, credibility, keteralihan, transferability, kebergantungan, dependability, dan keterkonfirmasian, confirmability. Kredibilitas menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian, biasanya diperkuat melalui triangulasi data, yaitu menggunakan berbagai sumber data, metode, atau teori untuk memverifikasi hasil. Transferability berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada konteks lain. Dependability menunjukkan konsistensi proses penelitian, sedangkan confirmability menunjukkan sejauh mana hasil penelitian bebas dari bias peneliti. Kelebihan dan keterbatasan pendekatan kualitatif. Kelebihan pendekatan kualitatif adalah kemampuannya untuk menggali fenomena sosial secara mendalam dan kontekstual. Pendekatan ini mampu menangkap nuansa emosi, nilai, dan makna yang tidak dapat diungkap oleh pendekatan kuantitatif. Selain itu, kualitatif memungkinkan peneliti memahami perubahan sosial yang kompleks secara lebih holistik. Namun, pendekatan ini juga memiliki keterbatasan. Menurut Neumann, 2014, hasil penelitian kualitatif sulit digeneralisasi secara luas karena bersifat kontekstual dan tergantung pada interpretasi peneliti. Selain itu, karena peneliti menjadi instrumen utama, penelitian kualitatif rentan terhadap bias subjektif. Oleh karena itu, peneliti perlu menjaga integritas ilmiah dengan melakukan refleksi diri, reflexivity, selama proses penelitian. Kesimpulan, pendekatan penelitian kualitatif merupakan upaya ilmiah untuk memahami makna, pengalaman, dan dinamika sosial dari perspektif pelaku. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang menekankan pengukuran dan generalisasi, kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam terhadap realitas sosial. Penelitian kualitatif memandang dunia sosial sebagai sesuatu yang kompleks, kaya makna, dan selalu berubah. Ia menuntut kepekaan, empati, serta kemampuan reflektif dari peneliti. Dengan memahami pendekatan ini, mahasiswa dan peneliti sosial dapat mengembangkan kemampuan untuk melihat realitas sosial secara lebih manusiawi dan mendalam. Seperti dikatakan oleh Creswell, penelitian kualitatif helps researchers understand the complexity of human behavior by exploring people's meanings, experiences, and interactions. Dalam konteks masyarakat modern yang semakin beragam dan dinamis, pendekatan kualitatif menjadi jembatan penting untuk memahami makna di balik angka-angka dan statistik.